Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020, bertempat di halaman kantor Kelurahan Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kita bisa hadir dalam acara groundbreaking pembangunan kantor Kelurahan Glagah dan Kampus Merdeka. Dengan mohon rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita buka acara siang hari ini dengan bersama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini berlangsung berkat kerjasama dari satu Kelurahan Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, Magister Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, dan PT Dua Putra Futura. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini dalam situasi dan kondisi saat ini, acara kita berlangsung dengan dua model. Bapak Ibu hadir di sini, dan juga bapak-bapak tamu kehormatan juga banyak yang hadir via Zoom yang sudah ada di layar, dan akan kami sapa dan kami akan memberi rasa hormat dan terima kasih kepada yang pertama, yang terhormat Bapak Jumanto SH, Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesra, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, Bapak Sudarmanto SIP MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang terhormat Bapak Insinyur Wiryono Raharjo MArch PhD, Wakil Rektor 4 Bidang Networking dan Kewirausahaan Universitas Islam Indonesia yang ada di Zoom kita. Selanjutnya, Bapak Camat Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Berikutnya, Bapak Dr. Insinyur Kasam MT, Wakil Dekan SDM Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia yang hadir di tempat ini. Selanjutnya, Dr. Insinyur Widodo MSc, Ketua LPJK Daerah Istimewa Yogyakarta via Zoom. Berikutnya, Dr. Arif Isnandi MSc, Direktur Simpul Tumbuh Universitas Islam Indonesia. Berikutnya, Dr. Budi Agus Riswandi, Ketua HKI Universitas Islam Indonesia. Berikutnya, Muhammad Farid Cahyono SE MSI dari FEB Universitas Gadjah Mada. Berikutnya, Bapak Supardiono SHUT MH, Komisioner KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Ketua PDM Kabupaten Kulon Progo. Berikutnya, Dr. Winarno, Ketua Dewan Perumahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya, Bapak Sujarwo Puspo Yudo, Kabak Ulu-Ulu Kelurahan Glagah. Bapak Kapolsek Temon, Kulon Progo. Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil Kecamatan Temon, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Berikut saya sebutkan tamu-tamu hormat yang hadir di sini dan yang via Zoom. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya mari kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran mengeterangkan surat Al-A'raf ayat 74 yang akan dibacakan oleh Qari Wafa Amatullah dari Universitas Islam Indonesia. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad idh ja'alakum khulafa'a
الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di muka bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Makanya saya ingin mengundang tempat pembicara kita untuk naik ke panggung. Yang pertama kami mohon dengan hormat Bapak Lurah Blaga kepada Bapak Mordiono SIP. Kami silakan untuk undang Bapak Insinyur Suparwi selaku Ketua Program Studi Magister Arsitektur Universitas Islam Kulon Progo. Dan yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kasam MT ke panggung. Bapak Ibu yang terhormat, pembicara kita sudah ada di panggung semuanya. Yang pertama kita akan dengarkan kata pengantar dari yang punya rumah, Bapak Lurah kita, Bapak Mordiono SIP. Kami silakan Bapak untuk menyampaikan kata pengantarnya. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dan kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Guru dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, tingkat fakultas teknik dan perencanaan, yang kami hormati Bapak Kepala Program Studi Direktur yang UI, yang kami hormati Bapak Paneu Temon, Bapak Kapolsek Temon, Bapak Dandamping Temon, dan hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Segala puji syukur kita berikan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa hadir di kesempatan peletakan batu pertama pembangunan kantor kelurahan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, dan dari ucapan terima kasih yang berkenan hadir, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini banyak hal yang kurang berkenan atau banyak hal yang salah dalam kegiatan pagi hari ini. Kami mewakili teman-teman kelurahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan hari ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Asisten bahwa pembangunan gedung ini direncanakan untuk 2 tahun anggaran 2020 dan 2021, dan sampai dengan paripurna nanti menelan biaya sekitar 3 miliar rupiah dalam waktu 2 tahun anggaran. Pembangunan ini merupakan kerjasama kami Kelurahan Gagah dengan Magister Arsitektur Fakultas Teknik UI, yang kami tuangkan dalam kesepakatan bersama nomor 14 garis miring MALS garis miring TSP garis miring 01 garis miring 02 garis miring 2020, dan nomor 140 garis miring 74 garis miring Romawi 2 garis miring 2020 tanggal 12 Februari 2020. Kerjasama ini mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban nanti terkait dengan pembangunan gedung. Secara umum kerjasama yang kami lakukan dengan Magister Arsitektur yang pertama meliputi bidang pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian bidang pemanfaatan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang riset, advokasi dan inovasi pengembangan kewirausahaan industri. Kemudian ini item yang berikutnya perencanaan, pelaksanaan pengawasan konstruksi bangunan dan pertanggungjawabannya, dan kegiatan lain yang nanti apabila diperlukan kami akan buat kesepakatan baru terkait jenis-jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan. Kemudian pelaksanaan pembangunan ditargetkan 15 bulan, hanya nanti kalau bisa mohon lebih cepat ya, karena ini musim penghujan, kasihan teman-teman di kantor kecil yang darurat ini nanti terlalu lama, tidak sampai 15 bulan sudah selesai. Dan dalam kesempatan ini kami mohon nanti Bapak Asisten berkenan untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus nanti meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung kantor kelurahan Gagah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembangunan gedung ini mulai awal sampai dengan nanti
berakhirnya kegiatan pembangunan. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak Murdiono yang telah menyampaikan kata pengantar tentang pembangunan gedung ini. Berikutnya kita akan ikuti sambutan dari Kaprodi Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia yang terhormat Bapak Insinyur Suparwoko MORP PhD IAI. Kami silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diringankan untuk bisa hadir dalam kesempatan ini untuk melakukan acara yang cukup bersejarah bagi Kelurahan Glagah di Temon Kulon Progo ini. Saya kira kita perlu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh, baik. Ini juga yang ada di lapangan sudah kami sapa. Berikutnya kami mencoba untuk menyapa yang ada di Zoom ini. Kita mencoba groundbreaking melalui Zoom. Ini mungkin pertama kali Pak ya, untuk program mungkin. Yang pertama adalah Ibu Dekan, Ibu Miftahul Fauziah. Lalu berikutnya Bapak Wiryono Raharjo. Assalamualaikum Pak Wi. Berikutnya Bapak Dr. Ing Widodo, Ketua LPCK DIY. Berikutnya Pak Arif Ismadi, teman satu kantor ini. Berikutnya Bapak Budi Agus Reswandi, Ketua HAKI UI. Lalu ini Pak Farid Cahyono sudah hadir belum ya? Oh, saja. Maaf sekali. Iya. Oke, ini kantor Pak ini. Pak Farid, juga sahabat saya Pak Sapatiano, matur nuwun. Ini komisioner KPID DIY. Berikutnya sesepuh kita ini Pak D Sujarwo Pusko Yudo, matur nuwun Pak Jarwo. Berikutnya Pak Kajun Arsitektur, Pak Nurholis Kaprodi Arsitektur, Pak Yulianto, dan berikutnya Pak Ahmad Saifuddin, Kaprodi Program Profesi Arsitek. Alhamdulillah, kegiatan ini adalah kerjasama yang luar biasa. Terima kasih kepada Direktur PT Dua Putra Putra, matur Pak Joko Kristio, yang telah mampu melaksanakan pekerjaan ini. Dan sekarang di awal proses, kita doakan agar bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dari Magister Arsitektur akan ditagih oleh Pak Lurah tadi mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan ini, insya Allah. Kesempatan ini sangatlah luar biasa, bahwa di dunia ini ada dua hal yang sangat menonjol. Yang pertama adalah isu atau permasalahan tentang disrupsi. Jadi banyak pekerjaan itu runtuh. Dulu ada telepon, ya, sekarang menjadi telepon genggam. Sekarang telepon genggam sudah nggak ada lagi. Ini perubahan yang luar biasa. Jadi ini disrupsi. Disrupsi cukup berat, lalu datang lagi corona. Ini bikin mabuk berat semua kehidupan di dunia ini. Ini runtuh semua. Alhamdulillah kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami keluyuran sebenarnya minta bantuan dari teman-teman, akhirnya ketemu dengan Pak Lurah di sini
Jadi perjalanannya cukup panjang Pak sebenarnya. Jadi pemicu pertama adalah dibangunnya bandara Jogja International Airport. Ini memicu betul pembangunan di kawasan Temon dan sekitarnya, termasuk Beladah ini. Itu isu sudah saya tangkap tahun 2017. Pada saat itu kami mencoba untuk ikut-ikut Pak, seperti apa kami merespon pembangunan Yogyakarta International Airport. Kami dengan adanya WA itu kita ketemu via online. Kita berembuk untuk bikin masjid untuk rest area begitu. Itu tahun 2017. Kami bersama-sama dengan Dispora Purworejo itu membangun masjid di Jalan Daneles. Itu dimulai tahun 2018 Pak. Dari masjid itu kami punya pikiran, kalau di sekitar bandara itu pasti ada hotel dan supermarket dan pusat-pusat perbelanjaan, dan di situ pasti ada masjidnya. Bagaimana kalau Temon dan sekitarnya di kawasan bandara bikin masjid agar fasilitasnya itu berdampingan di situ? Jadi kita balik. Dari konsep ini kami diskusi dengan Pak Farid, tim pengajian. Lalu dari hasil pengajian itu saya minta diperkenalkan dengan orang yang tahu persis daerah Kulon Progo. Lalu saya diperkenalkan dengan Pak Sapardiano. Mohon berdiri Pak Sapardiano. Terima kasih tahunnya. Beliau yang memperkenalkan kami dengan Pak Lurah. Saya tidak minta satu Pak Lurah Pak, beberapa lurah Pak. Ini lurah pertama yang saya kunjungi Pak. Kami akan mengunjungi lurah-lurah yang lain, sehingga menjadilah proyek ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di masa disrupsi ini juga perguruan tinggi juga mahasiswanya pada turun Pak. Pak Menteri punya konsep kampus merdeka atau merdeka belajar. Dari situlah kami punya ide. Ketika groundbreaking ini dimulai, artinya konstruksi ini dimulai, ini banyak kesempatan bisa dilakukan untuk magang paling tidak. Dari bidang arsitektur bisa as-built drawing, dari sipil bisa manajemen konstruksi. Seminggu saja mereka bisa di lapangan, bisa banyak belajar di sini. Lalu bidang IT kita juga membutuhkan, karena kita accounting-nya itu menggunakan Google Drive Pak. Jadi saya sangat meminta kepada pelaksana agar setiap hari Sabtu mengirim laporan keuangannya di Google Drive, sehingga real time pada minggu itu kami bisa melihat ini memang lagi pada penyusunan. Dan ini juga bisa untuk magang para mahasiswa paling tidak seminggu. Tidak hanya itu, jadi dari segi ekonomi, lingkungan, sektor sipil dan juga IT itu punya kesempatan untuk belajar di sini. Dan ini yang akan kita kembangkan di seluruh-luasnya Bapak. Mohon ini bisa diinformasikan kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Apa yang kita sebut dengan pentahelix, yaitu kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM. Dan pada pekerjaan ini semuanya ada di situ. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa. Saya kira ini suatu model yang saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pemerintah daerah, pada pemerintah desa, kelurahan, pada fakultas. Mohon ini bisa didorong untuk memulai apa yang disebut dengan kampus merdeka. Karena kampus merdeka selama ini melihat bahwa kampus-kampus perguruan tinggi belajarnya hanya di kampus, paling-paling KKN. Tuntutan Pak Menteri adalah kebalik, kalau bisa minimal 30% ada di lapangan. Insya Allah kami bisa menciptakan atau meng-create 50% lebih Pak untuk berada di lapangan. Jadi utamanya justru ada di lapangan. Ini mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian, dari masyarakat. Saya kira ini satu
peluang kerjasama yang baik untuk mewujudkan kampus merdeka. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih. Yang sekali lagi di balik saya ada wanita yang menunggu saya kalau saya bepergian. Tolong berdiri istri saya, Ibu Swati Korea, perkenalkan. Saya terima kasih sekali. Beberapa kali melihat di sini Pak, dan ditunggu seperti apa. Terima kasih sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat desa. Saya mohon terima kasih juga, mohon pemahamannya atas kerjasama yang mulai dilakukan dengan cukup baik ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Suparwoko. Apa yang disampaikannya kita semua sudah bisa menerima penjelasan awal mula dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Pak Woko tadi dikatakan 15 bulan ya Pak Lurah. Ini Pak Lurahnya sudah mendadak, jadi semoga bisa terlaksana insya Allah. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Asisten Administrasi Pemerintah dan Kestra Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada yang terhormat Bapak Jumanto SH. Itu kami silakan. Monggo Bapak. Boleh berdiri Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri mutatamil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor UII yang mungkin mengikuti IUM beserta semua siswa akademikanya, yang berarti Bapak Ketua Prodi Pak Parwoko serta Ibu yang selalu mendampingi, itu berarti Baskat Pak. Bapak dari Wakil Dekan Fakultas Teknik Sipil UI yang kami hormati, Pak Saparadiono Insinyur, teman rekan kita di Kulon Progo Pak. Alhamdulillah bisa ketemu di era pandemi. Bapak Ketua PMD Pak Darmanto yang kami hormati, Kepala Dinas Pak, Kepala Dinas yang selalu memberikan pembinaan, pengawasan di semua kelurahan di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bapak Panewu, Kapanewon Temon beserta Bapak Muspika, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek dan semua Bapingsa, Bapak Tisma yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak PJ Lurah Kelurahan Glaga beserta semua perangkat yang dihormati, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yang kami dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjang pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua masih beriman dan sehat, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka groundbreaking pembangunan kantor Kelurahan Glaga dan kampus Merdeka, dan insya Allah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam yang kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dihormati, yang pertama kami dari Pemda Kulon Progo mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas undangannya yang pada hari ini. Kemarin Pak PJ Lurah ketemu kami di Pemda Kulon Progo bahwa hari ini ada acara groundbreaking pembangunan kantor Kelurahan Glagah dan kampus Merdeka dari UII Yogyakarta. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi kami terlambat Bapak, karena juga dari pagi kami
Hari ini sudah nyanyi Indonesia Raya 2 kali, Pak. Tadi ada pembukaan workshop tentang kebudayaan, sehingga mohon maaf waktunya mepet sekali sehingga kami harus berlari ke sini, dan alhamdulillah juga hampir sedikit telat 11 menit. Bapak Ibu hormati, yang pertama kami sangat menyambut baik sekali. Saya menyambut baik sekali acara ini, di mana Pak PJ Lurah dan semua jajarannya kerjasama yang baik dengan UII. Tadi sampaikan dari Bapak Suparwoko bahwa sejak beberapa tahun yang lalu telah milang-miling beberapa wilayah baik di Temon maupun di Purworejo, dan alhamdulillah hari bisa ketemu itu karena terinspirasi dengan adanya bandara baru Zia. Memang dengan adanya bandara baru, Pak, Kulon Progo itu ibaratnya seorang gadis, seorang perawan yang banyak yang ingin melamar kegiatan-kegiatan di Kulon Progo. Jadi itulah menjadi magnet kita di Kulon Progo, dan alhamdulillah salah satu adalah dari UII yang hari ini dan mungkin ke depan juga banyak berkiprah di Kulon Progo untuk membangun di bidang pendidikan, kemasyarakatan, pembangunan, dan sosial tentunya. Terkait dengan kerjasama, kami terima kasih sekali. Kalau tadi Pak Suparwoko menyampaikan bahwa ada bersama ke depan, yang pertama nanti harus membuat MOU antara UI dengan Pemkab Kulon Progo, kemudian nanti setelah itu ada PKS, Pak. Mungkin Bapak dengan salah satu OPD maupun dengan apa, itu deal dengan PKS. PKS itu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama, bukan partai, Pak. Bahwa ada yang kok PKS baik orang PKB. Perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama. Itu PKB, kalau PKS perjanjian kerja sama. Itu saya rasa juga harus dipayungi dulu, harus MOU, baru nanti PKS dengan satu UPD dan sebagainya. Bapak Ibu hormati, tadi Pak Lurah juga menyampaikan bahwa hari ini akan diletakkan batu pertama, dan selanjutnya Pak ya. Pak juga ada, Pak, pengalaman kami itu di wilayah Kapanewon daerah atas Samigalo. Ada bupati dulu waktu itu meletakkan batu pertama, dan saya juga terakhir, Pak. Ingin membangun guduk pramuka, Pak. Pramuka. Ya, ternyata tidak jadi, cuma pertama kok, dan saya juga tidak terbentuk. Nanti kan pertama dan terakhir. Nah, kami harap ini pertama dan selanjutnya sampai selesai 15 bulan, berarti tahun depan ya, tahun depan. Sekarang kan Juni, berarti 6 bulan tambah 9 lagi, mungkin sekitar September nanti mungkin sudah bisa dinikmati Pak Lurah, karena kasihan tadi Pak Lurah kantornya di kantor PAUD, sedangkan tempatnya kecil, sedangkan pelayanan cukup banyak. Apalagi daerah sekarang ya, cukup banyak pelayanan masyarakat, ingin bantuan dan sebagainya, sehingga Pak Lurah ini cukup membuang energi untuk itu. Ini Pak PJ, Pak, aslinya adalah pegawai Kapanewon Temon. Jadi istilah kecamatan di Kulon Progo sudah tidak ada, namanya Kapanewon, Pak. Jadi camat itu calon mati, itu sudah tidak ada, namanya Panewu ya, Panewu. Masuk dulu desa menjadi Pak Lurah dan sebagainya, karena ada undang-undang keistimewaan tentang kelembagaan, sehingga ada nomenklatur yang berubah. Itu baru Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ya, untuk lainnya belum, karena kita yang paling siap, karena ada pergub, gara-gara ini Pak Darmanto yang membidangi itu paling siap kita regulasinya, sehingga kita menjadi perdana proyek. Pak Gubernur mengukuhkan Pak Camat menjadi Panewu, kemudian Pak Kepala Desa menjadi Lurah. Lurah itu Pak Gubernur yang meresmikan itu, karena Progo paling siap di bidang regulasinya. Bapak Ibu hormati,
kerjasama sangat baik. Kemudian kalau kita lihat tadi masalah nilai anggaran yang cukup besar, 3 miliar Pak, itu kan dana dari APBK ya, APBK mau APBD Kelurahan Gelagah. Kalau itu Pak Lurah itu minta dana ke kabupaten, orang yang ngerti Pak. Tidak bisa ya Pak Darmanto, dengan nilai 3 miliar, ini tengah lamun disetujui. Paling hanya rehab ringan bisa. Nah, ini kan gedung baru, tinggal melihat lantai 2 ya, lantai 2 ya, dan lantai 2 berarti karena juga uang dari APBD, APBK, BPJS kita, juga uang dari sini digunakan juga untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Nah, harapan nanti selama pelaksanaan pembangunan itu harus berjalan dengan baik. Saya rasa dari PT Duta Putra Futura yang menjalankan kegiatan ini nanti harus betul-betul sesuai dengan, saya rasa kan ya, ini kan dari arsitektur ya, arsitektur sudah kaitan dengan konstruksi, tahan gempa, tahan tsunami, tahan pesawat, bising, tentunya sudah diperhitungkan. Terkait dengan proses pengadaan dan sebagainya, saya rasa sudah didiskusikan secara baik. Karena kalau di Pemda itu kan 3 miliar terus lelang Pak, lelang secara umum di ULP. Karena ini sudah kerjasama antara Pak Lurah dengan UII, dan saya yakin itu sudah dikaji secara betul, sehingga nanti di kelak hari sesuai mekanisme administrasi dokumen tentunya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga nanti begitu nanti jadi ada peresmian clear semua, tidak ada masalah baik itu dengan fisik maupun administrasi maupun lain sebagainya. Nanti mungkin pada saatnya peresmiannya juga mungkin nggak tahu nanti bagaimana caranya. Mungkin Pak Darmanto ya nanti bisa menghadiri, karena saya sudah paripurna Pak. Saya sudah paripurna sehingga nanti kami bisa melihat dari dunia maya. Kami juga nanti kepada pelaksana ya, pelaksana mohon juga bekerja secara bagus, berdoa karena untuk kepentingan masyarakat. Kemudian juga ada yang tim pengawas, tentunya tadi bagus Pak, setiap hari Sabtu panjenengan minta report ya, report perkembangan pekerjaan, itu sangat bagus sekali sehingga menjadi monitoring yang luar biasa. Karena selama satu minggu Sabtu Bapak akan memonitor pekerjaan, itu secara hal luar biasa sebagai bentuk pengendalian pekerjaan ini. Bapak Ibu hormati, disampaikan dari kedatangan Kampus Merdeka, memang harapan dari Pak Menteri demikian. Di era sekarang memang harus banyak, tidak hanya teori di kampus, namun harus berkiprah di lapangan. Kalau tadi selama hanya KKN yang atau baksos macam-macamnya, kalau nanti 50% bisa di lapangan, itu luar biasa. Kampus beda, belajar merdeka belajar. Sekarang itu malah anak-anak kita merdeka belajar Pak, tidak sekolah Pak, karena daring, tidak bisa bertatap muka di Bapak Ibu guru, mereka merdeka belajar. Ini gores bahasanya. Ini karena guru memberikan tugas satu minggu sekali, nanti dicek lewat grup WA maupun Zoom. Ini tak kira oke dodolan. Percaya betul nih. Masih dodolan tidak kira. Jadi rindu Pak, rindu dengan sekolahan bertatap muka. Namun karena belum bisa, kita sampaikan Bapak bahwa Progo sekarang ini jumlah positif ada 25 ya, 25. Tapi kumulatif yang dirawat 6, kemudian yang sudah sembuh dan sudah tidak ada yang meninggal. Dan Progo termasuk zona kuning ya, zona kuning, artinya segala sesuatu kegiatan masih harus protokol kesehatan masih tetap menjadi perhatian bersama. Terima kasih. Tadi kita masuk cek suhu, kita 35 Pak, berarti aman. Kemudian ada hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya, itu kami sangat terima kasih karena kami sebagai gugus tugas di Progo juga sangat memperhatikan hal itu. Juga dalam pekerjaan Pak, ya juga harus protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Kira-kira nak jaga jarak, rampur ya.
1 meter pasti meter. Iya, moga nanti secara teknis nanti harus juga diperhatikan masalah dengan kegiatan ini. Untuk selanjutnya kita berdoa nanti hari ini cukup bagus, hari yang istimewa bagi kami dan Pak Lurah yang mempunyai kegiatan luar biasa, dan hal kita nanti begitu dikerjakan berjalan terus, tidak ada gangguan dan sebagainya, sampai nanti akhirnya di hari bulan yang ke-15 nanti sudah bisa kita laksanakan, kita nikmati dan kita saksikan. Dan utamanya nanti Pak Lurah untuk pelayanan September itu berarti nanti pas Pilkades ya Pak, Pilurah ya Pak Darmanto. September kan? September. Nah, berarti nanti ya mungkin untuk lurah baru nanti sudah mempunyai gedung baru Pak. Ya, monggo nanti warga masyarakat sing nanti terpilih menjadi lurah di Kelurahan Glagah nanti menikmati hasil kerjasama yang bagus antara Pak Lurah yang sekarang masuk dengan UI. Nah, harapan program nanti juga bisa berlanjut, tidak hanya berhenti di waktu pembangunan gedung. Jadi kan Pak Lurah di bidang pendidikan, di bidang sumber daya manusia, di bidang teknologi, terasa kampus pusat bidangnya ilmu dan pusat untuk bisa berpraktek di lapangan. Kami dulu juga waktu menerima audiensi dari UII, dari fakultas yang mendirikan rumah sakit umum di Jalan Gantul, ya Ceradaan. Jadi bertemu dengan kami di Progo. Salah satunya adalah dalam rangka IZIA. Ini ada wong loro. Ya, dia mendirikan rumah sakit yang sudah cukup megah di Bantul itu. Nah, juga kami mohon juga dari ini nanti bisa yang lain bidang sosial, di bidang kesehatan, tentunya kami cukup membuka pintu lebar dengan catatan sesuai dengan regulasi yang ada baik itu di kampus maupun di kami di Pemda Kulon Progo. Saya rasa itu sambutan saya berkesempatan ini, sekali lagi selamat dan terima kasih atas kerjasamanya, semoga nanti berjalan dengan baik dan lancar untuk pelayanan pada masyarakat di Kelurahan Glagah yang kita banggakan ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Simanto SH yang telah memberikan sambutan. Bapak Moko tadi dicatat ditambahi lagi bebannya, gedungnya harus kuat, semuanya harus terakomodasi, tapi sudah terbukti Bapak di UI gedungnya bagus-bagus, kuat-kuat. Gimana Pak Kasam? Ya. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan pungkasan, sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kasam MT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya wal mursalin. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi Pemerintahan Pak Simanto, yang kami hormati Bapak Lurah Glagah, yang kami hormati Bapak Panebu, Panewon Temon, Bapak Danarmil, Bapak Kapolsek, dan hadirin semua yang hadir di tempat ini, juga yang kami hormati Bapak Ibu, sepertinya Bapak semua yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perlu bersyukur sekali bisa dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang sehat walafiat, ya, baik dipertemukan melalui offline, melalui lokasi di sini maupun
sebagian yang mengikuti pertemuan ini melalui Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami mohon maaf, kami mewakili dari fakultas yang harusnya bisa sowan ke sini, Ibu Dekan, namun karena ada hal lain yang agak sulit untuk bisa hadir melalui offline langsung di sini, sehingga kami ya yang mewakili langsung, meskipun sesungguhnya ditawari juga online atau offline gitu. Namun ketika kami mencermati betapa luar biasanya acara hari ini, kegiatan hari ini, maka kami mewajibkan saya mewajibkan saya sendiri ya. Kalau begitu saya offline saja, jadi harus datanglah ke tempat ini ya, menjauh ini meskipun tadi bisa online ya. Karena saya sangat bersyukur, sangat senang ya dengan dimulainya ya acara ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sedikit sekali mengulang yang disampaikan oleh Pak Asisten dan Pak Parwoko. Alhamdulillah ya, insya Allah beberapa bulan lagi juga segera turun SK Profesor ya, untuk Prof. Parwoko ya, mudah-mudahan ini karena sedang untuk di Jakarta begitu. Ya Alhamdulillah, sedikit mengulang tadi bahwa salah satu kebijakan yang cukup strategis di Mas Menteri ya, sekarang istilahnya bukan Pak Menteri tapi Mas Menteri ya, karena masih mudanya begitu ya, yaitu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar begitu. Ya sesungguhnya sebenarnya bukan betul-betul merdeka yang tanpa harus belajar dan belajar semaunya sendiri seperti yang dingendikake oleh Pak Asisten, namun memang dengan berbagai kondisi yang sekarang kita alami, ya betul-betul merdeka tidak belajar itu. Meskipun ya harapannya teorinya memang harus belajar. Jadi maksudnya sebenarnya idealnya waktu itu bahwa kampus betul-betul bisa meng-create, bisa mengelola untuk bisa merekayasa pembelajarannya sehingga betul-betul kita bisa saling bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya terima kasih ya dengan Pak Lurah Blaga yang disupport oleh Pak Asisten administrasi pemerintahan dari Kulon Progo, meskipun nantinya perlu ya kita tata lagi terkait dengan konsep administrasi kerjasamanya ini. Jadi nanti ada payung yang lebih besar lagi, saya kira itu ya, itu yang nanti bisa dikembangkan lagi. Dan untuk Merdeka Belajar sesungguhnya juga ya konsep teorinya mahasiswa betul-betul diberi kebebasan, namun sesuai dengan tujuan kami ya betul-betul untuk mencapai tertentu ya, sehingga bisa mendapatkan sesuatu di luar kampus sesungguhnya itu ya. Itu konsep teorinya, namun dengan berbagai kejadian saat ini akhirnya belum ideal sekali. Namun demikian alhamdulillah sekali kami bersyukur dari UII, khususnya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, bisa ada tempat ya, payung yang sangat segar ya. Terima kasih sekali lagi ya, untuk kami bisa bersama-sama belajar gitu di lapangan, kemudian juga di ruangan dan seterusnya itu ya. Nah itu konsep kami begitu ya, dimana di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ada berbagai program studi yang sesungguhnya nanti akan kita kroyok Pak, kita kroyok dari berbagai apa yang kami mampu, apa yang kami bisa ya bersama-sama begitu ya. Meskipun untuk saat ini kegiatan ini akan dikomandani oleh Pak Parwoko dari program Magister Arsitektur, namun untuk yang puyung itu semua insya Allah kami ada berbagai program. Salah satunya nanti terkait dengan struktur
Nah, jadi kami sangat concern sekali terhadap kekuatan struktur gitu ya. Jadi dan ini sudah dipertimbangkan oleh Pak Parwoko. Insya Allah bangunan ini akan didesain ya, tidak hanya sekedar indah, namun juga dari aspek struktur. Juga insya Allah nanti berlanjut juga karena di tempat kami juga ada satu program yang cukup mampu untuk mendesain konsep informasi teknologi informasi ya, ketika nanti diperlukan kami insya Allah siap untuk bersama-sama begitu mengkawal itu. Begitu juga program-program yang lain insya Allah kami yang kami mampu tentu bersama-sama untuk belajar kami Bapak begitu. Dan alhamdulillah kami sudah ya paling tidak untuk internal sudah kami buktikan semua konsep-konsep bangunan di lingkungan UI secara total dikawal oleh teman-teman dari dalam. Contoh saja rumah sakit tadi yang sudah dimendikake rumah sakit UI yang ada di Bantul, itulah internal secara total desain naik dari mulai konsep awal, desain pembangunan, kemudian pengelolaan. Begitu juga rumah sakit CIH, mungkin Bapak Ibu pernah pirsa ya, salah satu rumah sakit yang ada di Ring Road Utara, itu juga secara total didesain oleh internal kami. Dan kami ini pertaruhan juga Pak Parwoko untuk kantor kelurahan Glaga ini betul-betul harus dikawal dan didesain yang representatif. Saya sangat berkepentingan ya, kami sangat berkepentingan juga ya, harus lebih baik ya, harus lebih baik dari kelurahan-kelurahan yang lain. Dan insya Allah ini lebih baik ya, karena seperti yang dingendikake oleh Pak Asisten, Kulon Progo ini secara khusus Temon, lebih khusus lagi adalah Glaga, sebuah ya ibaratnya tadi ya, sebuah gadis yang sangat cantik gitu ya. Bagaimana tidak itu ya, Glaga langsung menginternasional itu ya, sangat-sangat luar biasa itu ya. Sehingga kami pun ikut bersyukur ya, diberi tadilah ibaratnya lamaran ya, tadi ya sudah mulai diterima begitu ya. Insya Allah ya kesempatan kami ini kami akan manfaatkan bersama-sama sebaik mungkin. Saya kira itulah ya. Jadi kami sekali lagi ya, kami aturkan selamat pada Bapak, Ibu semua dan matur nuwun yang tidak terhingga ya atas istilahnya ya kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari UI. Dan insya Allah ini semua akan memberikan hikmah manfaat untuk kita semua ya, untuk kita semua insya Allah ya, tidak hanya sekedar manfaat ya di dunia saja, tapi insya Allah sampai berlanjut tidak terhingga nanti di alam badan nanti. Baik, saya kira dari kami tidak cukup banyak. Saya mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang kurang pas dari kami. Tentu masukan saran kepada kami sangat perlu juga ya untuk perbaikan berikutnya begitu. Baik, sekali lagi matur nuwun, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Menarik sekali apa yang disampaikan dari tamu yang hadir di sini maupun via Zoom. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, ada waktu 5 menit mungkin. Karena kalau tidak ada, kita akan langsung menuju ke acara briefing kita yang sudah tersedia sudah disiapkan di lokasi. Tidak ada Pak Obannya? Oh iya. Terima kasih. Saya jadi teringat dari apa yang disampaikan Pak Kasam, Pak Lurah, Pak Asep, bahwa ketika kami hadir di kelurahan, kami mendengar bahwa dulu kelurahan ini adalah the best building pada masanya. Lalu di masa dia ini
ingin juga menjadi the best building the second turn gitu. Ini yang diinginkan. Lalu kami juga mendengar bahwa arsitektur di Kulon Progo ini itu agak berbeda dengan yang ada di sebelah timur. Di sini tidak banyak joglo, tapi kalau di sana banyak joglo. Di sini orang kebanyakan hanya 5 sama kampung yang sederhana sifatnya. Sehingga kami memanfaatkan potensi itu menjadi kekhasan arsitektur lokal. Ini yang menjadi catatan penting. Kedua, di Kulon Progo sangat populer dengan apa yang disebut dengan geblek renteng. Nah, ini menjadi fasad atau wujud wajah bangunannya. Nanti ada geblek renteng pada ornamen di muka bangunannya. Insya Allah ini akan menjadi mendukung ciri khas dari Kabupaten Kulon Progo. Kedepan kami juga akan mengembangkan bagaimana Kulon Progo ini menjadi kelurahan digital, gitu. Jadi kami akan ke depan ini, insya Allah sudah didukung oleh masyarakat di sini, bahwa nanti di bangunan atapnya di kawasan Gelagah ini ada tulisannya G, Pak, G gitu, Pak. Ini mungkin dari pesawat akan kelihatan, Pak. Ini mimpi kita semua yang sudah disepakati oleh masyarakat. Jadi nanti akan kita buat huruf G yang besar, Pak, agar nanti masyarakat juga bisa akan meniru. Jadi kalau malam, insya Allah nanti ada lampunya, itu akan ada bunga-bunga G begitu. Itu yang menjadi daya tarik ke depan saya kira ini. Saya kira ini akan menjadi satu unsur pariwisata ya. Dan di dalam desainnya nanti interiornya kita akan ada semacam hasil kerajinan bisa dipamerkan di situ, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu juga kita sangat merespon difabel, ya. Bagaimana parkir untuk difabel, lalu masuk pakai kursi roda dan sebagainya. Lalu di dalam ada ruang untuk ibu menyusui dan sebagainya. Saya kira ini desain yang merespon kepentingan masyarakat sudah kita aplikasikan di dalam arsitektur gedung kelurahan Gelagah ini. Insya Allah depan akan bisa terwujud. Mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dari Bapak Woko menambah keinginan kita untuk besok menyaksikan kalau gedung ini sudah jadi. Semakin penasaran dan semoga kita semua yang ada di sini diberikan panjang umur sehingga bisa menyaksikan gedung Kelurahan Gelagah ini berdiri dengan megahnya. Ya, kepada Pak PJ Lurah besok barangkali tidak tahu besok lurahnya siapa, tapi insya Allah Bapak hanya menikmati di gedung PAUD, insya Allah menjadi awal kebaikan besok di akhirat. Dan Bapak Jumanto yang besok sudah purna tetap boleh main ke sini lagi, santai saja. Ya, Bapak Ibu semuanya, prayer sudah apa yang bisa kita dengarkan dari para narasumber kita pada siang hari ini, dan kita akan menuju ke acara berikutnya yaitu pelaksanaan secara simbolis peletakan batu pertama groundbreaking gedung Kelurahan Gelagah Temuan Kulon Progo. Dan setelah acara ini kita tutup, kita akan menuju ke lokasi groundbreaking dan mohon berkenan kepada yang pertama kepada Bapak Jumanto SH dari Sekda, selanjutnya kepada Bapak Joko Prasetyo Kapanewon Temon berkenan juga nanti meletakkan batu pertama, kemudian Bapak Dr. Kasam selaku Wadek FTSP dan Bapak Joko Sulistyo selaku Dirut PT 2 Putra Putura, dilanjutkan Bapak Lurah Gelagah dan Bapak Sparwoko berkenan untuk meletakkan batu di lokasi yang telah kita tentukan. Bapak Ibu, mari kita menuju ke lokasi bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan groundbreaking tetap akan kita siarkan via Zoom. Monggo kepada petugas untuk
berlanjut sampai selesai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perlentangan dari pertama ini berlaku sama selesai. Dan bisa dilanjutkan dengan perlentangan dan negara aja dan memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Juga permasalahannya segera turun. Amin. Untuk depan berarti sepertinya sudah berbelok. Amin. Oke Pak Bapak. Siap. Mohon izin, mohon doa restu dan doa pun agar kami sebagai pelaksana dari dua program agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan visi dan mimpi Allah.